Oke, bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, seperti biasa di hari Ahad ini kita bertemu lagi di live Instagram Toy yang hari ini akan kita ngobrol bareng bersama Kak Nadira Arini. Nah, pertama-tama, salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Semoga teman-teman di sini yang masih sendiri, yang masih berusaha menjaga dirinya, dan sedang menanti jodoh terbaiknya, Allah jaga dalam keadaan yang semoga istiqomah sampai akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng Kak Nadira Arini. Kita akan ngobrol tentang gimana sih ta'aruf itu, pasti kan banyak lika-likunya nih. Nah, gimana sih caranya biar kita itu nggak banyak sambat gitu ya. Tahu lah ya, sambat itu apa? Biar nggak banyak sambat. Jadi anti sambat para pejuang halal gitu. Nah, Kak Nadira Arini ini seorang penulis. Kalau teman-teman di sini sudah tahu, beliau adalah seorang penulis. Bukunya cukup terkenal, judulnya Cinta Allah Bersamamu, dan itu udah ada dua judul ya, 2 jilid gitu maksudnya. Udah ada 2 jilid, dan beliau ini juga salah satu konselor di lembaga healing bernama Kampung Hening, a place for healing your soul gitu. Jadi cocok banget buat teman-teman yang barangkali hari ini masih ngerasa kok kayaknya Allah itu gak adil ya. Harus berapa lama lagi nih aku harus bersabar menunggu jodoh yang belum juga datang. Terus juga kayaknya udah ikhtiar semaksimal mungkin, sudah menjaga diri, tapi kok Allah gak datangkan juga ya jodohku kayak gitu. Nah, hari ini kita akan berbincang langsung dengan Kak Nadira Arini. Nanti kalau misalnya Kak Nadira udah gabung bisa langsung request aja ya Kak ya. Nah, sementara teman-teman di sini saya mau mengingatkan nih. Saya mau mengingatkan bahwa Ta'aruf Online Indonesia saat ini sudah bisa atau memiliki layanan nazar online. Sudah memiliki layanan nazar online tapi terbatas. Jadi nazar online-nya ini free teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah premium tetap free nazar online, nggak perlu bayar, premiumnya nggak hangus. Dan nanti tapi hanya ada 10 slot aja, 10 jadwal di setiap bulannya gitu. Jadi ketika teman-teman nggak pengen langsung offline nih, pengennya ngobrol dulu lewat Zoom gitu, itu bisa banget ya teman-teman. Jadi teman-teman buat yang belum upgrade ke premium, segera upgrade ke premium biar nanti bisa dapat free nazar online-nya begitu. Oke, ini Kak Nadira sudah request. Cek. Halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar Kak Dira? Baik, alhamdulillah. Hari ini kalau bawa ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya Kak udah mau ngobrol bareng sama Ta'aruf Online Indonesia. Ini kayaknya baru pertama kali nih, perdana Toy ngobrol bareng Kak Nadira nih. Iya, kayaknya sih begitu ya. Baru pertama. Nah, uh, teman-teman tadi seperti yang udah saya kenalkan ya di awal, barangkali di sini ada yang belum tahu Kak Dira. Kak Dira ini adalah seorang penulis dan juga aktif sebagai konselor di lembaga healing bernama Kampung Hening gitu. Nah, coba mungkin Kak Dira bisa perkenalan dulu secara singkat. Kan sekarang mungkin aktivitasnya atau kesibukannya itu selain jadi penulis dan konselor itu sedang apa nih kesibukannya? Oke, kalau aku sekarang lagi persiapan mau ke Jerman. Lagi nunggu visa sebenarnya. Ini Oh, kedengeran kan ya suara aku ya? Semoga kedengeran, aku soalnya nggak pakai headset. Jelas kan? dengar Kak, jelas Om. Jadi lagi nunggu visa,
mau ada kerja sosial di sana. Aku senang kerja sosial keluar karena biasanya kan sebenarnya biasanya kerja sosial cuma karena pandemi kan jadi ketunda-tunda gitu. Kalau dulu sebenarnya pernah ke Jerman dulu, pernah kerja sosial juga, habis itu ke Palestina juga pernah kerja sosial juga, volunteer, terus ke Australia juga. Nah sekarang mau balik lagi ke Jerman. Sebenarnya tujuannya untuk Masya pindah Allah. lingkungan sih, gitu Wah, sebenarnya. Tinggal nunggu visa. keren nih. Ya, nah kalau teman-teman baca nih, oh ya, perkenalkan saya Kisa, Kak. Belum Siapa namanya? perkenalan diri. Kisa, Kisa, Kisah. Oh, Kisa. Ya, Kisa, Kisa. Nah, dari bionya Kadira, kan Kadira nulis tuh, change your words, change your world gitu. Nah, ini menarik nih. Kira-kira itu artinya apa ya, Kak, buat Kadira sendiri? kalau misalnya, kalau buat aku sih dengan kita mengubah kata-kata kita dengan lebih positif, dengan lebih baik gitu ya, isinya positif semua gitu, itu akan bisa berubah hidup gitu. Karena kan dari mindset terus jadi habit, habit jadi nasib gitu kan. Makanya Oh, itu hmm, buat aku penting banget sih untuk menyusun kata-kata kita tuh jadi lebih positif untuk kedepannya hidup kita jadi lebih baik gitu. oke. Berarti semua berawal dari mindset berarti ya, Kak? Iya, semuanya berasal dari mindset. Do ini ya, suaranya katanya aku kekecilan Iya, coba. kurang, iya. Atau pakai headset dulu coba, Kak. Coba aku pakai headset dulu. Maafin ntar jadi goyang-goyang ya. Soalnya aku masuk headset di handphone aku tuh ada di bawah, Oke. jadi harus kita angkat dulu gitu. Sambil ngobrol aja sambil ngobrol biar. Iya, oke. Nah, sebenarnya apa namanya? Pertama kali kalau saya pribadi sih udah lama ya tahu Kak Dira, tapi barangkali teman-teman di sini baru pertama juga tahu Kak Dira atau dari followersnya Kak Dira ini juga baru pertama kali tahu tentang taaruf online Indonesia gitu. Katanya sih Uh, gitu tuh, katanya tuh ada yang oh iya, komen katanya akhirnya tahu dari aku waktu itu kalau nggak akhirnya salah. tahu. Akhirnya tahu ya. Cuman berarti sebelumnya cuma denger-denger aja atau searching-searching sendiri kali ya. Ada yang namanya Ta'aruf Online Indonesia. Ya, kemarin Tapi juga bisa jadi gimana Kak? malah belum pernah dengar karena bisa jadi malah belum pernah dengar karena kan Taaruf online itu buat orang Indonesia tuh kayak apa itu ya, serem gak sih Taaruf online tuh gitu, jadi nggak terlalu ini kali Iya, malah gitu. udah Jadi 2 kali sharing soal dia. gitu, jadi makanya ketika dan belum familiar juga ternyata ternyata di Indonesia tuh ada aplikasi ini toh, kirain tuh nggak ada gitu Hmm, kan. Banyak aku mm-mm. juga banyak isi tentang materi taaruf kan, dan mereka juga bingung karena pandemi ini mau kemana ya kak, keluar nggak Hmm, bisa, ketemu orang nggak bisa, iya, aku cari jodoh di mana, umur makin panjang gitu. Jadi ya aku merekomendasikan salah satunya taaruf online Indonesia gitu kalau mereka tertarik sama taaruf secara online gitu. iya. Ya, makasih loh Kak udah merekomendasikan salah satunya. Tahu-tahu dari Kak Dira. Mungkin kalau teman-teman taunya yang ini ya, aplikasi sebelah yang bisa swipe 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 kayak gitu. Padahal secara secara ininya ya itu kan nggak semua barangkali orang yang di situ serius mencari jodoh gitu. Ada juga yang masih iseng atau dia cuman mengisi kekosongan waktunya, terus dia main itu, kayak gitu. Tapi kalau di Taaruf Online Indonesia, insya Allah ketika orang itu sudah mendaftar, artinya dia sudah mempersiapkan diri sejak awal gitu. Karena screening dari kita juga cukup ketat ya secara administrasinya dan pembuatan CV-nya kayak gitu. Emang Malah gimana jadi aku sih? yang cerita nih, Kak. No, no, it's okay. Sebenarnya kan aku juga pernah masuk di taaruf online Indonesia juga actually. Mhm. Cuman mungkin nggak terlalu aktif karena lebih ke dulu, tapi udah lama. Ini gimana sih cara pakainya gitu loh. Dulu mungkin, sekarang nggak mungkin, aplikasi Mhm. udah banyak berubah ya. Maksudnya udah banyak upgrade dan segala macem gitu. Jadi dan jadinya aku mungkin bisa bisa dijelasin aja sama tim Taaruf Online Indonesia itu bedanya tuh kayak gimana. Maksudnya CV yang benar-benar terseleksi itu maksudnya kayak gimana sih? Mungkin bisa Oke. jadi lebih dapat pencerahan teman-teman yang nonton. Oke, jadi gini nih, buat teman-teman yang nonton yang belum tahu Taaruf Online Indonesia, kalau teman-teman mengira bahwa
ta'aruf online ini pure online itu enggak gitu. Karena kita itu match-nya online, meet-nya offline gitu. Jadi match-nya doang yang di online. Tukeran CV-nya itu by aplikasi secara online. Ketika teman-teman sudah cocok, kemudian nanti kenalan atau ta'arufnya itu secara langsung dan ditemani oleh ustadz dari kami. Singkatnya seperti itu. Tapi jangan dikira terus buat CV, terus habis itu match, habis itu nazar, enggak. Tapi ada juga, jadi setelah match nanti teman-teman itu masih bisa tanya jawab dulu sebelum nazar atau ketemu langsung gitu. Dan itu lewat perantara admin, kayak gitu. Jadi ada orang ketiganya untuk berkomunikasi sama si ikhwan atau akhwatnya. Kayak gitu, Kak, Oh, singkatnya. di dalam aplikasi itu ya berarti? Jadi gini, pertamanya kan buat CV nih, buat CV. Mm-mm. Nah, buat CV itu nggak semua CV itu kami terima karena setelah CV itu dibuat akan dicek manual sama admin. Jadi pengecekannya ini manual. Kalau misalnya orangnya nulis di KTP-nya itu beda sama di KTP, secara datanya itu nggak kita terima gitu. Oh, Atau oke. misalnya lihat dari status perkawinannya, kalau misalnya statusnya masih menikah, tapi di situ dia nulisnya single kayak gitu, nah itu nggak kita terima juga gitu. Terus misalnya dia ngisi CV-nya sembarangan nih, kan ada minimal karakternya ya kalau di TOEI itu ngisi CV-nya. Kalau misal dia cuma suruh nulis kelebihan dirinya ditulis adalah saya kelebihan dosa titik 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 misalnya kayak gitu Ah, ada kan ada tuh ada yang nulis kayak gitu juga tuh kak kelebihan dosa titik 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 kayak gitu nah itu juga nggak kita terima ya kayak gitu jadi benar-benar kalau misalnya orang yang mendaftar ta'aruf di TOI mau pakai fasilitas kami itu secara screening awalnya juga kita manual gitu gitu. Kalau ditanya nih, fotonya kok kayaknya di TOI nggak ada fotonya ya di aplikasinya gitu. Foto itu nanti akan terlihat ketika sudah saling menerima CV gitu. Ketika sudah saling menerima CV, foto baru saling terbuka kayak gitu. Jadi fotonya nggak dipajang untuk semua orang, tapi kalau misalnya misal nih, aku suka sama si Ikhwan dengan kode ABC misalnya kayak gitu kan. Terus aku ngajuin ta'aruf nih ke Ikhwan itu. Nah, aku ngajuin ta'aruf tuh, aku ngejawab pertanyaan dari Ikhwan itu yang udah dia buat di awal gitu. Kan kita suruh buat pertanyaan di awal. Nah, oke. kalau aku suka sama si Ikhwan itu, kayaknya cocok nih ngelihat CV-nya gitu kan. Aku jawab 3 pertanyaan dari dia gitu. Nah, kalau udah, ntar dia bakal ngelihat CV aku. Dia bakal ngelihat CV aku, terus ngelihat jawaban aku. Kalau misalnya dia oke, suka, cocok gitu ya, dia gantian ngejawab pertanyaan dari aku, 3 pertanyaan yang udah aku buat di awal gitu. Nah, kalau udah oke nih, nerima, baru foto akhirnya kebuka gitu. Kalau foto udah kebuka, nanti baru berlanjut ke admin untuk tanya jawaban. Kadang gini ya, CV yang ada di TOEI itu sebetulnya sangat basic ya, belum lengkap banget gitu. Itu sangat basic gitu. Jadi teman-teman dipersilahkan untuk melakukan tanya jawab diperantarai oleh admin. Lewatnya lewat WhatsApp tapi kayak Oh, gitu. di grup ya, di grup. Di dalam grup Enggak, berarti. lewat admin. Jadi aku ke admin, terus admin kasih ke Ikhwan, kayak gitu. Soalnya Oh, kalau oke. misal lewat grup, sebenarnya kalau ta'aruf konvensional biasanya ya kalau sama guru ngaji atau murobi gitu kan lewatnya grup. Nah, cuman kan di sini kita jaga dulu nih Kak, kita jaga dulu kalau misalnya dia dimasukin ke grup kan udah tahu nomornya nih, ntar cheating di Nah, belakang kita dong, kayak gitu. Kan serem juga ya orang yang kita udah wanti-wanti, udah hati-hati aja, kadang tuh masih ada yang suka nakal gitu, ngasih nomor telepon lah, ngasih email lah, kayak gitu. Kayak gitu sih oke. kurang lebihnya gitu. Oh, jadi perantaranya satu ya? Laki-laki biasanya atau gimana? Ada admin. Kalau kalau cuman perantara itu ada adminnya sendiri. Terus misal nanti udah dari tanya jawab itu ngerasa ada kecenderungan gitu ya, itu lanjut ke nazar, nazar atau ketemu langsung, Ikhwan ke tempat ahwatnya kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya belum
masih belum yakin nih, misalnya mungkin jauh gitu ya, Jakarta ke Aceh misalnya kayak gitu. Itu kita sediain juga untuk nazar online-nya dulu gitu. Jadi untuk lebih memantapkan kita ketemu lewat Zoom dulu, nanti tetap ada ustadz yang mendampingi kayak gitu. Berarti adminnya kualitasnya juga kualitas adminnya dia sudah menikah. Ya, insya Allah. Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi kan kita ini kan ya apa namanya secara job desk-nya gitu. Kita bagi kayak gitu, disesuaikan. Jadi kak nggak ada kan kisah maksudnya itu dia jadi admin belum nikah sukanya sama Ahwat yang dia perantarain bukan Iwan yang lagi Oh enggak. Insya Allah kalau untuk soal itu kita jaga juga gitu. Walaupun sebenarnya juga di apa ya di TOI ini belum semuanya menikah, termasuk saya nih. Saya juga belum nikah alright. nih gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ngerasa wah aku udah pakai TOI lama tapi kok belum nikah ya, sini yang kerja juga belum nikah gitu. Jadi nggak ada jaminan ya teman-teman sebetulnya, karena menikah itu kan urusan ikhtiar kita dan juga ketetapan Allah seperti itu. Ini relate banget nih sebenarnya, saya udah ditanya duluan daripada Kadira nih Soalnya emang tentang ta'aruf. soalnya aku memang khusus untuk pengen tahu juga soal aplikasi ini kan. Biasanya kan kadang kalau masalah aplikasi itu lebih ke teknis ya. Ini gimana sih aplikasi ini diapain sebenarnya gitu. Terus aku harus ngapain di awal gitu. Dan biasanya kan orang-orang pada takut juga kan mulai online. Ntar dia nipu lagi, ini akun fake. Oh my God gitu. Iya, berarti kan di Ta'aruf online ini kan dia bukan akun fake ya. Maksudnya udah benar-benar di screening banget ini bukan fake. Udah data dan apa yang dia upload itu harus sudah sesuai gitu ya. Ya berarti bagus insya Allah. Betul. Berarti ini khusus orang Indonesia ya? Sementara ini, semoga someday kita jadi ta'aruf online internasional ya Kak, doain. I hope so. Karena nggak semua orang suka sama orang Indonesia, mungkin jadi bisa jadi. Gitu sih. Oke. Ya, soalnya kalau misal mau ke internasional gitu, kita mikirin untuk ustadznya sih Kak. Kan kita pasti ada pendampingan ketika nazor gitu. Kalau misalnya kita buka untuk internasional, ntar taunya nazornya di Eropa gitu. Kalau ada yang mau bayarin dari usernya, nggak apa-apa, kita siap gitu. Oh iya benar. Kayak gitu. Udah masalah itunya ya. Iya, betul. Nah, menarik banget nih. Dari awal pun udah sangat menggugah ya pertanyaannya. Nah, terkait dengan ta'aruf nih, Kak. Kan ada beberapa juga dari teman-teman TOI gitu, yang mereka itu mengeluhkan kayak, kok aku udah ikhtiar setahun, 2 tahun, tapi kok belum dapet jodohnya juga ya gitu. Apa ya yang salah dari aku gitu. Kadang tuh mereka tuh jadi insecure gitu. Kok aku nggak dapet-dapet, atau misalnya mereka udah pernah berproses nih, tapi ketika di tengah jalan mungkin masih di tahap tanya jawab gitu. Terus mereka batal gitu. Nah, itu sebetulnya gimana sih cara menilai apakah ada yang salah dari kita, atau sebenarnya tuh gimana cara terbaik untuk menghadapi situasi penantian ini gitu, Kak? Sebenarnya nggak ada yang salah. Kita kadang terlalu keras sama diri kita sendiri, jadi ngerasa kayak ada yang salah, dia ada yang salah, dia ada yang salah. Jadi setiap ta'aruf tuh jadinya bukan yang menyenangkan, jadinya takut karena ntar salah lagi gitu kan. Karena kan seharusnya nggak kayak gitu. Sebenarnya bisa jadi nggak ada yang salah. Cuman memang belum waktunya aja kata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu teman-teman tahu ketika ta'aruf itu fokusnya harus benar-benar tuh karena Allah, bukan karena orang lain. Benar-benar harus lurusnya tuh karena Allah. Karena kita kan mengejar keberkahan dalam pernikahan kan. Kalau misalnya kita fokusnya udah sama pria itu, maksudnya ketika kita wanita kan, maksudnya kita jawabnya pria nih. Misalnya udah tertarik sama pria itu, biasanya ketika tanda-tanda ketika kita merasa bahwa kita udah fokusnya ganti itu jadi takut nanya, jadi takut ngasih challenge, karena takutnya kalau kita nanya ntar dia nggak milih kita gitu loh. Jadi itu berarti fokusnya udah nggak ke Allah lagi. Seharusnya kalau memang fokusnya udah ke Allah, kadang pertanyaan-pertanyaan yang dalam juga perlu ditanya, bukan ditanya setelah nikah, tapi sebelum nikah, supaya kita bisa dapat bayangan bahwa, ini benar nggak ya, cocok sama aku gitu. Karena kan pernikahan bukan cuma kita dan dia, cuma kan kita perlu tahu juga, dia cocok nggak buat orang tua kita untuk jadi menantu, cocok nggak untuk sama adik kita untuk jadi kakak ipar misalnya. Kita cocok gak sama orang tuanya dia, nanti kan menjadi mertua gitu loh. Kan kadang fokusnya sama prianya doang kan.
Dan bahkan teman-temanku juga kalau misalnya taruh challenge-nya ngasih tantangannya itu sadis-sadis kadang. Cuman buat ngelihat doang, maksudnya ini dia beneran ada karakter yang nggak kelihatan nggak gitu kan, bisa kan cuma nanya doang. Kadang dikasih challenge-nya tuh kadang berat-berat, temanku banyak yang sadis tuh ngasihnya. Ada yang Gimana tuh, Kak? ini lucu banget. Jadi banyak jenisnya. Misalnya kita pengen punya suami yang dia senang belajar, senang yang bertumbuh, jadi lebih baik kan gitu. Tuh ngeceknya kan harus dicek kan. Aku nggak tahu di taruh online itu, taruh online Indonesia atau ini memfasilitasi si wanitanya atau prianya memberi challenge atau enggak. Karena buat aku itu penting sih. Jadi challenge itu misalnya ngajak seminar bareng. Dia mau ikut apa enggak. Nanti habis itu diskusinya cocok apa enggak, kan namanya diskusi kan. Kalau kita nikah kan kita perlu tahu tuh kita bisa diskusi apa enggak nih sama dia. Jangan yang dia bilangnya A kita bilang B, berantem terus padahal harusnya kan diskusinya baik gitu. Temanku tuh sampai ngajak seminar bareng, dengan seminarnya itu minimal tuh malah challenge-nya kadang biayanya di atas 1 juta. Cuman untuk melihat bahwa dia niat apa enggak gitu. Terus dan seminarnya jenisnya aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh tuh dia punya ketertarikan di bidang A, prianya di bidang A, terus masuk ke seminar-seminar yang kayak gitu, terus di akhirnya diskusi gitu loh, cocok apa enggak. Dan awalnya memang ketika taruh si pria ini nggak kelihatan kepemimpinannya, karena kayak kok kayaknya nggak ada pemimpinannya gitu. Ternyata memang punya permasalahan nih, misalnya kalau ada ibunya terlalu dominan sehingga dia tidak bisa speak up gitu ya, prianya gitu. Nah dengan di challenge kayak gitu akhirnya kelihatan pas diskusi, oh ternyata ada, cuman nggak kelihatan aja gitu. Itu kan bisa jadi pertimbangan bahwa oh mungkin nanti awal-awal nikah agak beratnya itu agak ngedampingin dia agak lama dulu kali ya, karena dia belum terlatih untuk itu. Aku sanggup nggak ya gitu loh. Jadi dia bisa mengira-ngira gitu. Terus temenku yang lain juga aneh lagi itunya, apa ngasih challenge, dan menurut aku menarik. Cuman aku nggak tahu di TOI itu bisa dilakukan atau enggak, karena dia waktu itu bukan pakai perantara yang jenis seperti ini. Cuman dia langsung aja, maksudnya nggak langsung ketemu aja gitu kan karena kenal gitu. Jadi waktu itu aku datang sama temanku dan si prianya itu tinggal di luar kota. Jadi di challenge sama temanku itu gini, ini aku ada teman dan temanku tuh yang satu tuli juga pula. Jadi temanku yang ini tuh senang masuk ke dalam komunitas tuli dan dia pengen tahu calonnya itu mau nggak nerima kalau dia banyak bersinggungan dengan teman tuli. Itu kan perlu tahu ya. Dia nggak mau ketika dia udah nikah ternyata dihalangin gitu loh. Jadi dikasih challenge, jadinya dia bilang temanku datang ke kota aku, pengen diajak jalan-jalan, kamu bisa nggak datang ke sini? Tinggalnya di luar kota itu si calonnya itu. Yang kalau naik pesawat itu di atas 2 juta sekali pergi. Luar pulau kayaknya itu. Iya, maksudnya challenge-nya kayak gitu. Dan terus temanku tuh punya anak satu, masih 8 tahunan gitu. Jadi di challenge-nya tuh malah dia pengen tahu nanti gimana nih prianya tuh dia bisa mengatur perjalanan apa enggak. Terus ternyata dia pas datang ke kota, dia kan tinggal di kota lain, datang ke kotanya temanku, pas di janjian ketemuan itu dia udah menyiapkan mobil, udah nyawa mobil. Terus sama temanku dicek bagasinya, oh udah ada makanan, itu gak diminta. Sampai segitunya ya. Berarti kan prepare banget cowok itu. Terus ada minum di kanan kiri, udah disiapin tuh sama cowoknya. Terus dia ngelihat gimana si calonnya ini ngobrol sama teman tulinya walaupun nggak bisa, apakah terlihat menghargai atau enggak. Di situ ada anak kecil umur 8 tahun bisa ngobrol sama anak kecil apa enggak. Itu semua tuh kelihatan tuh. Jadi kan kelihatan tuh bakal emosional apa enggak nih orang ini. Kesel apa enggak, anak kecilnya nyaman enggak sama dia. Gitu. Terus dan pria ini juga katanya baru hijrah kan. Ya temanku kasih challenge juga, bukti apa yang bisa aku percaya bahwa Mas tuh memang sudah beneran hijrah dan sholatnya itu memang sudah 5 waktu. Dulu malah nggak 5 waktu tuh sholatnya si calonnya itu. Terus yang dilakukan si calonnya ini adalah dia pindah rumah yang di depan masjid, dan dia setiap hari ke masjid sampai jadi imam masjid di situ. Masya Allah. Jadi challenge kayak gitu tuh perlu buat aku, karena bisa jadi supaya kita merasa tenang bahwa oh dia tidak omdo loh. Dia nggak cuma ngomong doang. Dan dia juga, prianya juga bisa ngasih challenge ke kita dengan banyak hal gitu ya. Ya tergantung kebutuhan aja sih sebenarnya. Nah mungkin itu juga bisa dilakukan nanti ketika taruh online sama kalian, difasilitasi untuk itu atau gimana, nggak bisa jadi ya, bisa jadi bahan obrolan juga.
karena kan kebutuhan orang kan beda-beda. Kali aja memang hal-hal yang kayak gitu tuh perlu dibutuhkan tuh untuk dilakukan gitu. Kan sekedar kalau keluarganya teman ayahku malah sama, dia dikasih calon sama calon ayah mertuanya, suruh perjalanan gitu, kayak kita sekeluarga mau liburan ke tempat A, kamu yang ngatur semuanya. Yang suruh mesen tiket, suruh Jadi pokoknya si pesen acaranya hotel. ya. Iya. Kelihatan tuh kalau dia ada koper yang hilang itu gimana, emosional apa enggak, dia panikan apa enggak, bisa ngasih solusi apa enggak, itu keluar semua tuh. Itu kan sesuatu situasional yang bisa dibuat sehingga keluar semua yang tidak kelihatan, Aslinya. aslinya. Dan kenapa kita merasa kadang kok nggak yakin sama pria itu, bisa jadi karena belum terchallenge dengan baik, belum ditanya dengan baik, sehingga banyak keraguan-keraguan yang belum terjawab gitu. Jadi nggak yakin gitu. Dan ketika kok belum dapet sih sampai sekarang, lah itu mah kalau udah segala cara udah dilakukan dan belum dapat itu bukan dalam kontrol kita ya, itu mah dikontrolnya Allah. Mungkin memang perlu banyak hal yang perlu kita lakukan, kayak belajar parenting lah, belajar komunikasi efektif antara suami istri misalnya gitu. Jadi memang kalau kata guruku, dan beliau tuh psikolog, beliau bilang gini, wanita lebih tepatnya itu saingannya bukan wanita lain, saingannya tuh waktu. Jadi kalau kamu nggak mikir dari sekarang apa yang perlu dilakukan, makin lama waktunya makan mundur tuh, dan kamu tidak akan menyadari bahwa tiba-tiba sudah 30, umurnya sudah 35. Karena kebanyakan meratapi nasib kayak gitu. Misalnya, kok nggak dapet sih, cuman ngeratapi doang gitu, nggak melakukan apa-apa, cuman kok Allah nggak ngasih, kok ini jadi gitu terus. Tiba-tiba meratapi nasibnya itu tidak sadar sudah 3 tahun, sudah 5 tahun, umur udah nambah. Wanita kan juga kadang ada masa yang baik untuk, maksudnya ketika hamil itu di usia berapa tuh biar lebih, kan wanita ada bagian itunya kan. Jadi kan kalau kita kebanyakan bengong terus banyaknya nyalahin keadaan terus, tiba-tiba nggak nyadar umur kita udah ya belum ngapa-ngapain. Iya, betul. Iya, mendingan ketika sama Allah belum dikasih, langsung mikir aku harus ngapain nih, apa yang perlu aku lakukan nih. Jangan-jangan pria yang dicari bukan di daerah sini, mungkin di daerah lain, jadi belum nemu. Oke, kalau misalnya di daerah sini nggak bisa, offline gak nemu, pakai aplikasi online kali ya, jadi mungkin nemu di daerah lain yang mungkin aku nggak tahu di mana. Mungkin aplikasi online ini bisa pakai taruh online Indonesia kali, lebih terjaga gitu kan, bukan akun fake, ada adminnya, itu kan lebih secure gitu loh kan, bisa kayak gitu kan, ada cara. Jadi tuh mikirnya tuh begitu, bukannya malah menyalahi keadaan terus-terusan hingga akhirnya tiba-tiba ya ampun udah 3 tahun aku belum move on dari yang itu, aku nggak ngapa-ngapain gitu sih kalau kata aku. Ya. Ini menarik banget nih, terutama buat teman-teman yang sedang berproses di TOI. Jangan sampai ketika setelah nazar udah ketemu, terus habis itu udah gitu aja gitu. Ini penting banget, pas banget. Ini makasih juga Kak Dira tadi udah mengingatkan, karena terkait dengan challenge, ini sebetulnya kan kalau TOI itu memfasilitasi sampai nazar pertama ya, pertemuan pertama gitu. Nah, dan pertemuan itu kan wajib dihadirin oleh minimal ikhwan, kemudian dari mitra atau ustadz dari TOI, kemudian akhwat, dan satu lagi walinya akhwat gitu. Jadi si akhwat ini nggak sendirian gitu. Jadi setelah pertemuan pertama nanti dibantu oleh ustadz, kemudian ustadz yang akan menjelaskan setelah ini tuh sebetulnya step-stepnya tuh apa aja. Kemudian kadang juga untuk yang baru nyubi nih Kak, ta'aruf pertama kali kan biasanya bingung nih, nanyanya apa kayak gitu. Nah itu biasanya Ustadz kami akan membantu menggali, coba nanti tanya ini gitu. Biasanya juga ikhwan di briefing dulu gitu, harus ditanya apa. Nah setelah itu teman-teman jangan kita tetap harus menggali, bukan langsung percaya gitu aja gitu. Bukannya kita tidak percaya sama ikhwan atau sama akhwat tersebut, enggak. Tapi betul tadi kata Kak Dira bahwa kita perlu men-challenge untuk mengetahui apakah dia itu omong doang atau sebetulnya dia itu udah melekat nih di dalam dirinya sendiri apa yang sudah dia katakan ketika di perkenalan itu kayak gitu. Dan itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri, teman-teman yang melakukan ta'aruf dan juga keluarga teman-teman kayak gitu. Jadi TOI setelah pertemuan pertama memang kami tidak ikut campur lagi ya Kak, kayak gitu. Jadi kita nemenin di pertemuan pertama, tapi setelah itu silahkan kalau teman-teman mau konsultasi, kami akan sangat senang gitu. Misalnya bingung habis ini mau ngapain, atau misalnya kok kayaknya stuck ya, atau ini waktunya terlalu lama ya, itu boleh banget dan memang sebaiknya dikonsultasikan saja gitu. Jadi
jangan takut teman-teman gitu. Karena kalau yang namanya jodoh itu insya Allah akan Allah pertemukan dengan bagaimanapun caranya, meskipun udah kalian challenge tadi ya, kayak Kadira bilang, bahwa kalau misal kita niatnya udah lurus karena Allah, kita nggak akan takut bertanya, kita nggak akan takut men-challenge seseorang itu gitu. Kayak gitu teman-teman. Dan justru kalau Nah, jodoh, challenge susah mhm. apapun bisa kejawab gitu. Nah, itu Iya kayak 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 ada ini ya, malah apa namanya, Allah tuh yang nunjukin gitu surprise-surprise-nya gitu ya. iya kayak loh kok dia bisa loh malah kayak gitu kan Hmm. kita kan susah kok dia bisa justru Iya ya, asiknya tuh di situ loh iya gitu loh, temanku aja loh, tahu-tahu nyampe pelaminan. oh iya itu temanku aja sampai kaget banget kok dia mau kok dia bisa kok dia padahal udah awalnya malah nggak ada rasa maksudnya bukan nggak ada rasa nggak ada kecenderungan ke dia malah kayaknya Mhm. enggak deh baru hijrah bukan anak ngaji aduh mana sholat masih bolong-bolong ini gimana caranya aku punya imam kayak gini ternyata kita nggak bisa menjudge seseorang bahwa sekarang kan zaman serba cepat ya orang berubah Mhm. juga bisa cepet banget cepetnya tuh cepet banget gitu karena Mhm. semuanya cepet kecuali kalau zaman-zaman dulu ya mungkin agak lama ya maksudnya karena mungkin infonya nggak banyak terus aksesnya juga Mhm. untuk belajar juga nggak banyak kalau sekarang tuh orang berubah tuh cepet gitu bahkan yang Mhm. tadinya nggak jadi proses terus dia datang lagi untuk taruh lagi kayak aku udah siap kok maaf yang kemarin itu aku udah menyelesaikan masa lalu aku gitu ternyata pas cuman beda jarak dua bulan misalnya dia udah berubah beneran berubah yang jadi lebih Mhm. baik itu jauh gitu jadi jangan merasa bahwa ih ngapain tuh dia balik lagi pasti jangan-jangan sama aja perlu dicek apakah Mhm. sudah ada perubahan dari yang sebelumnya sampai sekarang karena banyak teman-temanku yang dia balik lagi yang beneran bagus gitu zaman udah beda banget Mhm. semua perubahan tuh bisa jadi cepet banget gitu jadi seru juga kalau misalnya memang bisa difasilitasi sampai itu sama atau itu sampai nazar pertama ya. Nazar. Dan Mhm. Mhm. dan perlu teman-teman ingat juga kalau pas nazar tidak dipilih, bukan berarti kita nggak cantik atau bukan Hmm. berarti dia tidak menarik, prianya tidak menarik, bukan. Itu cuma masalah selera aja kok. Kayak kita ngeliat seseorang tuh nggak semua laki-laki di mata kita kan ganteng kan. Tapi apakah pria Mhm. itu tidak ganteng ketika kita merasa bahwa pria itu tidak ganteng, orang lain tidak melihat dia ganteng, bisa jadi dia ganteng di mata wanita lain, bukan di mata kita gitu. Sama kita juga Mhm. sama. Ketika kita tidak dipilih dia setelah nazar, jangan merasa bahwa iya aku tuh pasti jelek, pasti karena aku insecure. Jadi insecure nggak jelas. Ya mungkin kalau emang alasannya karena fisik yang nggak cocok, ya bukan berarti kita jelek. Kita bukan seleranya dia aja. Mungkin kita selera pria lain yang nanti akan taruh lagi Mhm. sama kita gitu loh jangan Mhm. kelamaan insecure di bagian itu nanti nggak move on maksudnya waktunya jalan terus kita cuma ngerasa insecure terus kapan nikahnya kapan siapnya Mhm. gitu jadi perlu banyak mindset yang berubah memang ketika sudah memutuskan taruh tidak jadi bisa jadi malah kita di taruh sebelumnya itu banyak belajar banyak hal sehingga pas ditaruh selanjutnya udah lebih mateng karena belajar dari yang kemarin terus tahu apa yang ditanya yang kemarin gak ditanya sekarang ditanya gitu loh mungkin Allah cuma mau Mhm. mendatangkan pria itu supaya kita belajar aja tapi jodohnya bukan dia kita cuma buat belajar doang jodohnya di orang setelahnya dengan kondisi kita yang lebih baik gitu. Hmm. Ya, itu noted banget tuh teman-teman. Barangkali yang ketika kalian gagal kemarin itu tuh Allah datangkan dia sebagai pelajaran, bukan sebagai jawaban dulu nih Iya. gitu. Allah lagi ngasih pelajaran ke kita untuk kita lebih siap dengan jodoh kita nanti yang sebenarnya. Masya Allah, itu mindset yang perlu ditanamkan juga ya. Jadi jangan berkecil hati nih teman-teman, terutama yang kemarin juga cerita yang masuk ke kita ya Kak. Itu ada yang kayak janda bilang, emang masih ada ya yang mau sama sama janda kayak gitu. Aduh kan kayak janda itu ada keutamaan gitu untuk menikahi janda juga. Ada juga yang bilang bahwa usia saya tuh udah 30-an lebih kayak gitu, tapi kok belum-belum juga kayak gitu. Nah, itu banyak yang Guru, kayak gitu tuh, Kak. Gitu. guru aku nikah umur 42 guru Hmm. ngajak terus kalau janda aku juga janda cuman kok gini makanya tadi bagus banget ketika Mbak nanya apa tuh maksudnya change your words change your world kalau dari Mhm. awal bilangnya udah janda siapa yang mau itu tuh udah jadi di kepala udah jadi mindset terus kelakuan kita adalah Mhm. kelakuan orang-orang yang akhirnya habit orang yang tidak tidak laku maksudnya habitnya bukan habit yang Mhm. menarik buat orang sehingga orang bisa Mhm. ngeliat ih kok nggak menarik sih nggak dipilih akhirnya Mhm. karena jadi nasib Mhm. gitu nah makanya harus perlu diubah banyak hal apalagi kalau ada pria yang jawab
tadi apa kelebihan dosa apa itu maksudnya? And I was like, oh itu bukan jenis yang perlu dipilih ya kayak gitu ya maksudnya. Itu dari awal aja udah negatif jadi kepala keluarga, aduh maaf banget, nggak banget, masa baru datang udah kelebihan dosa terus aku harus milih Anda gitu, makasih banget kan, kayak gitu-gitu loh. Itu mungkin ada ucapan-ucapan yang dia ucap berulang-ulang dan itu akhirnya jadi orang nggak ngeliatnya nggak menarik banget sih, padahal emang kalau aku tuh karena ketika aku jadi janda itu ibuku waktu itu nanya, Bara nggak malu gitu kan, mamaku pasti nanya, Bara nggak malu gitu. Aku cuman entah kenapa ya itu terucap dari mulut aku, entah idenya pasti dari Allah tapi itu tiba-tiba muncul. Aku cuma bilang kalau janda adalah satu hal yang memalukan, Rasulullah nggak akan nikah sama Siti Khadijah dan janda-janda yang lain. Itu Allah ngasih contoh, walaupun itu Rasul ya, cuman itu kan sebagai contoh. Allah tahu bahwa janda itu bukan satu hal yang memalukan, makanya beliau Allah biarkan Rasulullah izinkan Rasulullah menikah dengan para janda gitu ya, nggak janda kan cuma Aisyah aja. Jadi aku karena punya mindset kayak gitu, jadinya sikap aku tuh bukan sikap yang malu gitu ya, pede aja maju ke depan. Kalau misalnya ada yang nanya, loh udah nikah belum, enggak, jawabannya juga tenang gitu, enggak kok, pernah tapi sekarang udah enggak, tenang gitu jawabannya, bukan yang kayak takut. Itu kan jadi pembawaan gitu. Kalau dari awal sudah takut dengan statusnya, apalagi ketika aku pisah itu 90% temanku tuh nikah. Jadi aku setiap minggu dapat undangan pernikahan. Jadi kan aku perlu latihan tuh supaya ketika datang ke kondangan itu, ini suami lo mana gitu. Stay calm gitu ya. Iya, stay calm, bisa jawab dengan tenang, bilang enggak, gue udah pisah. Ih kenapa bisa kan cewek gitu. Kenapa heboh ya. Iya, bisa jawab tenang dengan enggak lah. Udah kayak gitu mau kayak gimana, nggak apa-apa kok, udah lewat. Jadi ngomongnya udah santai, jadi orang tahu, oh nggak bisa dibully istilahnya, maksudnya karena dianya juga tenang. Biasanya kan ketika ditanya-tanya dijulitin karena kita menunjukkan sikap yang bisa dibully, jadinya diomongin lagi, ditanya-tanya, diinin lagi. Ketika kita ngomongnya tenang, tegas, terus pede, orang kan jadi iya deh kayaknya nggak perlu ditanya deh ya, oh ya udah dia semoga dapet yang terbaik ya. Nggak ada sekalipun yang ngomong tiba-tiba ngejulitin kayak gitu. Kenapa? Karena di kepala aku juga nggak dibayangkan bahwa ada orang yang menghina aku, sehingga itu tidak jadi habit, tidak jadi nasib. Jadi perlu tuh latihan tuh yang para janda. It's okay. Kadang kita nggak dikasih situasi di mana Allah tuh memilihkan itu buat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita terima adalah, yang bisa kita lakukan adalah kita menerima, accept, ridho sama apa yang Allah kasih, dan kita ridho dengan apa yang Allah putuskan. Biar tenang. Jadi pas taruh online juga ya udah, nggak jadi ya udah. Atau bahkan kalau misalnya aku taruh sama orang, pertanyaan pertama adalah, Mas nggak apa-apa punya calon janda? Kalau sudah kedua lagi, orang tua Mas bermasalah nggak kalau calon janda? Itu pertanyaan awal yang aku keluarin kayak template gitu. Jangan sampai udah jauh, ternyata orang tuanya bermasalah. Itu harus ditanya dari awal juga, bermasalah nggak orang tuanya anaknya menikah dengan seorang janda gitu. Jadi jadi udah tenang gitu. Kalau misalnya tiba-tiba nggak jadi, ya udah cari yang lain. Kayak kalau misalnya aku tuh motto aku tuh kayak there's a lot of fish in the sea. Banyak pria di dunia ini sebanyak ikan di lautan. Nggak jadi satu ya, cari yang lainnya udahlah. Belum, berarti bukan yang itu gitu. Nggak harus fokus sama yang si A, dan kalau misalnya nggak jadi sama yang A, ya udah, berarti bukan dia, memang mungkin bukan seleranya. Maksudnya dia keluarganya tidak ingin menikah dengan janda, ya sudah, mungkin ada orang yang lain gitu. Dan sejauh ini juga ketika aku taruh sama seseorang, nggak ada satupun yang mempermasalahkan itu, karena aku tidak berpikir ada yang mempermasalahkan itu gitu. Dan yang setiap aku tanya nggak masalah nih sama janda, dia selalu bilang, loh janda itu kan pria-pria itu ya, maksudnya yang taruh sama aku. Janda itu cuma masalah status, kayak kamu belum nikah dan sudah menikah, dan janda udah, emang kenapa? Jadi nggak ada yang memasalahkan itu. Jadi buat para member, misalnya membernya Toy gitu, kalau ada yang kayak gitu, memang perlu dikuatkan di bagian mindset bahwa yang nggak masalah yang janda kenapa, bukan kita yang minta kok. Dan kita ketika memutuskan pisah juga kan, atau ya misalnya pisah ya, misalnya divorce, itu kan pasti insya Allah udah nanya ke Allah juga, udah sholat, udah nanya, ya Allah ini perlu pisah apa enggak tiba-tiba enggak pisah gitu kan. Jadi kalau sudah jawabannya begitu kata Allah, kita bisa apa? Itu kan Allah mau ngasihnya gitu ya, tinggal dilalui aja dengan baik gitu. Makanya ikhtiarnya adalah aku ikutan taruh online ini, dan insya Allah terjaga juga, dan aku tidak dijatuhkan harga dirinya kan gitu kan. Yang penting kan begitu. Si adminnya itu tidak menjatuhkan harga diri kita ketika tahu bahwa kita itu adalah janda, sehingga dia tidak memperantari si pria itu untuk menjatuhkan kita kan, enggak gitu. Jadi ada perasaan tenang gitu ketika ada perantara yang tepat gitu. Insya Allah sangat menguatkan ya, insya Allah teman-teman, buat teman-teman yang barangkali relate sama pembahasan hari ini gitu. Juga teman-teman yang barangkali duda, itu juga
dari awal sebaiknya mengaku ya, nggak cuma janda aja gitu, karena akan Iya, iya. lebih clear kalau misalnya kita saling terbuka sejak awal gitu. Karena kalau misal memang dari awal sudah terbuka, insya Allah seterusnya itu akan lebih enak, lebih nyaman gitu. Jadi nggak di akhir terus tiba-tiba, oh ternyata duda gitu, oh ternyata janda, oh no no kayak gitu kan enggak, kan clear sejak awal kayak tadi. Kadira pun juga menjadikan itu template, bahkan pertanyaan yang wajib untuk ditanyakan apakah dia juga berkenan dan juga keluarganya terutama juga berkenan dengan kita. Kalau misalnya mereka belum berkenan ya berarti memang semudah dia bukan jodoh kita aja gitu, nggak perlu memaksakan ya kak ya, take it Iya. easy gitu. Kayak kenapa harus dipaksakan ketika di dunia ini Allah berikan banyak banyak pria yang bisa kita pilih. Maksudnya ada nggak prianya nggak cuma satu. Kalau cuma satu kan berarti kita nggak bisa milih gitu. Kalau misalnya pria ya banyak, tandanya kan udah gitu Allah ngasih kita karakter yang beda-beda pula. Jadi nggak sama. Jadi kalau nggak jadi sama yang A, yang bisa jadi ada yang lain yang bisa nerima kita. Apa yang bikin takut gitu? Yang kita merasa takut karena fokus kita di orang lain, fokus kita kan dari omongan orang lain, fokus kita nggak ke Allah lagi, jadinya semuanya takut, takut nanya, takut maju, takut bergerak, karena ntar orang lain bilang apa, ntar si ibu ini bilang apa, ntar si tante ini bilang apa, dia nggak bakal bisa maju. Jadi itu yang bikin kita nggak bisa gerak-gerak karena fokusnya udah bukan ke Allah lagi, fokusnya omongan orang, fokusnya situasi kita, fokusnya status kita gitu. Gitu sih. Teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh langsung diketikin aja di kolom komentar ya. Kayaknya pada fokus atau gimana sampai nggak ada yang nanya di kolom komentar. Oh kayaknya banyak sih, kayaknya banyak cuman wah udah terlalu banyak ternyata, kita coba lihat Oh, dulu deh. ada tuh. Makasih ya kak udah membuka mindsetku dari TH. Tuh. Oke, sangat menguatkan, Masya Allah. Jadi lebih tenang, kita bukan berarti nggak menarik, kita menarik di mata laki-laki yang tepat. Masya Betul. Allah, betul sekali. Untuk Ikhwan juga gitu ya, kalian jangan merasa bahwa diri kalian itu tidak menarik, tapi orangnya aja yang nggak tepat, jadi kalian tidak menarik gitu. Kalau orang yang tepat, insya Allah mau kalian kayak gimana, posisi tidur, makan, mau ngapain juga tetap insya Allah menarik kok. Tuh, soalnya gini, Tuh. temen sepengajian aku ya, itu seleranya beda semua. Hmm. Bedanya tuh beda semuanya. Jadi kalau misalnya dia menurut dia ada pria yang menarik buat kita apaan tuh belah mana? Cuman bukan masalah dia berarti jelek, toh menurut dia menarik gitu. Cuman beda selera aja karena selera itu beda-beda itu 7 orang, gak ada yang sama gitu. Jadi pria yang dia pilih belum tentu menarik buat kita dan justru bagusnya bagus lah gak rebutan kita nih dalam satu kelompok gitu karena ya tadi kadang selera orang beda-beda. Mau berantem kita kayak gimana? Kok selera lo aneh banget lah, mau gimana orang selera orang beda. Jadi kita nggak usah berantem lah karena yang menurut kita bagus ya itu bukan menurut kamu, udah nggak usah banyak cincong gitu kalau di grup kita ya, di grup ngaji itu kayak beda semua. Fokus aja teman-teman, fokus ke diri sendiri ya, fokus ke selera masing-masing. Nah, terus tadi nih kak, kan ada juga teman-teman yang ada dua kubu nih kak. Kalau misal kita lihat media sosial sekarang hari ini ya gitu, ada orang-orang yang terlalu terbuai dengan romantisme kisah-kisah ta'aruf di luar sana yang mungkin memang mereka itu sering itu menceritakan kisah-kisah romantis mereka gitu. Terus akhirnya orang akan merasa, wah aku pengen nih ta'aruf kayak dia soalnya suaminya romantis begini begitu gitu. Tapi ada juga satu sisi kubu lain yang merasa bahwa ih takut, aku mau ta'aruf itu takut gitu. Itu cerai, itu ternyata kayak gini. Ta'aruf nggak bahagia ya? Wah ternyata beli kucing dalam karung gitu. Nah itu sebetulnya menurut Kadira nih untuk menanggapi situasi yang demikian itu sebaiknya kita bagaimana bersikapnya gitu. Kadang kalau aku pernah ada dalam posisi kayak gitu. Karena aku sendiri cerai kan. Dan ketika mau membuka hati ke pria lain, mana sih pria yang bagus itu? Kok pada sekali gue juga pria-pria pada cerai-cerai ini gimana sih, serem banget gitu kan. So, ayahku ngasih jawaban yang menarik. Ayahku cuma bilang gini, kamu pakai baju warna putih, anggap kamu pakai baju warna putih.
terus kena misalnya kena makanan gitu secuil gitu. Terus kita fokusnya ke situ aja. Padahal yang bagian bersihnya itu lebih banyak. Bagian yang nggak kena makanannya itu lebih banyak gitu. Yang masih bersih, yang nggak kena cipratan makanan itu lebih banyak. Sama, kamu lihat di sekeliling, yang pernikahannya berhasil juga banyak. Nggak cuman 1, 2, 3, 4, banyak. Maka fokusnya yang banyak itu, jangan yang kecil itu. Maksudnya jangan yang berita-berita yang ini negatif itu gitu. Jadi kalaupun maksudnya romansa pernikahan dan segala macam itu bagus ya, kita kan hanya memposting apa yang kita mau posting. Kita nggak tahu proses itunya gitu. Aku lebih ngerem diri aku tuh dengan cara kayak gitu. Oke, alhamdulillah dia bagus, dapat suami yang romantis. Tapi kan romantis gak setiap saat juga. Secara manusiawi kan gak setiap hari dia romantis gitu. Ada masanya capek, kerja, ngambek-ngambeknya, itu kan satu hal yang biasa gitu sebagai manusia. Dan nggak ditunjukkan gitu ya, Kak? Iya, buat apa ditunjukin? Itu kan tidak dinilai baik ketika ditunjukin. Gitu. Jadi kita memang kadang perlu banyak belajar untuk memahami juga manusia, bahwa manusia nggak begitu. Nggak setiap hari begitu. Nggak setiap hari romantis. Dan tidak setiap hari berantem kayak yang itu. Bisa jadi mereka ada ininya, ada apa? Intinya gini, setiap kondisi emosional kita kan beda-beda. Ada yang senengnya ngeliatinnya yang bahagianya, ada yang senengnya ngeliatinnya masalahnya, gitu kan. Jadi yang biasa, kita jadi manusia aja lah, yang ketika sedih bilang sedih ke Allah, ketika kita marah bilang marah, intinya kita bahagia ya bahagia. Cuman buat aku yang kayak gitu-gitu tuh lebih ke buat aku lebih fokus apa yang bisa kita kontrol aja sih. Kalau kita terlalu fokus sama yang tidak bisa kita kontrol, ntar kalau jadi kenyataan ribet urusannya. Kayak misalnya ntar dia pisah, ntar aku nikah pisah. Belum nikah aja udah bayangin pisah, gimana sih? Padahal kan Allah berdasarkan prasangka hambanya gitu. Itu kayak aku aku nggak percaya sama Allah aja kalau kayak gitu. Orang Allah belum, siapa tahu nggak ada dalam takdir aku tuh pisah lagi gitu. Terus udah ngebayangin pisah lagi, gimana sih kok kayak menjadi Tuhan gitu kalau aku ya. Lebih ke apa yang Allah tawarkan di hari ini, maksudnya apa yang Allah kasih di hari ini, itu yang perlu aku syukuri. Kadang kita tuh jadi manusia fokusnya tuh ke masa lalu dan fokusnya ke masa depan dan lupa kalau kita tuh hidup di hari ini. Sehingga iya, kalau bahasa psikologinya tidak mindful, karena dia fokusnya ke depan dan ke belakang. Ke depan jadi takut, overthinking, ke belakang jadinya ya gue masa lalu gue nggak bagus gini. Padahal kita hidupnya, kita hidupnya di hari ini. Yang perlu kita pikir adalah apa yang terbaik yang bisa kita lakukan di hari ini. Apa yang perlu kita pahami. Oh, aku belum belajar tentang ini di hari ini. Ya udah aku belajar gitu loh. Kalau fokusnya ke depan ya capek, overthinking. Karena ke depan kita bukan Tuhan, nggak tahu apa yang terjadi. Belakang udah lewat. Gitu, dan jadinya jadi panik terus gitu. Jadi untuk menghadapi yang kayak gitu-gitu, aku akan lebih fokus. Kalau media sosial bikin kamu capek, keluar dulu lah dari berita-berita itu. Apalagi sekarang berita gosip tentang kehidupan pernikahan seseorang lumayan ya sis, agak gitu. Jadi mendingan mundur dulu, nggak usah buka-buka itu, atau tidak usah pencet explore kalau yang isinya gosip semua gitu. Atau cari yang bikin kamu bahagia di hari ini, fokusnya. Jadi nggak usah fokus ke depannya, orang belum tentu kita pisah gitu. Kalau kita mikirnya pisah, maka kelakuan kita adalah jadinya kelakuan yang bisa jadi pisah gitu loh. Karena kita mikirnya entar pisah, terjadi emosional marahin sana sini, suaminya jadi kena, akhirnya jadi berantem juga, pisah lah. Itu gara-gara di kepalanya aku bakalan pisah. Kan kalau mikirnya bahagia kan sikap kita beda dengan mikirnya pisah gitu kan. Gitu sih kalau saran aku. Jadi fokus apa yang bisa dilakukan hari ini, apa yang perlu dipelajari hari ini. Itu yang namanya produktif itu dalam Islam itu bukan berarti dia menghasilkan uang, tapi apa yang bisa dilakukan hari ini, yang terbaik yang bisa aku lakukan di hari ini. Yang terbaiknya misalnya hari ini badan aku capek tidur, itu berarti terbaik karena dia capek badannya. Kalau misalnya harusnya kerja, tiba-tiba keponakan datang ngajak main, terus kita main sama dia, kerjaannya nggak selesai setengah, ya berarti terbaiknya di hari itu. Berarti sama Allah ngajak main keponakan gitu loh. Kalau kita fokusnya produktif yang kayak begitu, yang harus menghasilkan uang, atau fokus dengan nikah harus di usia sekian, capek dong. Karena fokus sama sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Nikah bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, cuman itu dalam keputusan Allah aja. Berarti kan yang bisa kita lakukan, oke, gimana supaya Allah bisa lihat aku pantas untuk menikah? Ilmu apa nih yang perlu aku pelajari di hari ini? Oh, aku masih emosional, gimana ya caranya belajar ilmu supaya aku tidak emosional? Gitu. Jadi ada quotes yang bagus banget buat aku. Jadi dia bilang gini quotes-nya, healing
sebelum kamu punya anak. Kamu selesaikan diri kamu dulu sebelum kamu punya anak, healing. Jangan sampai karena kamu belum healing, anak kamu perlu healing karena punya orang tua kayak kamu. Itu buat aku hit me so hard karena kalau misalnya gue nggak menyelesaikan diri gue sekarang, kasihan anak gue perlu healing gara-gara punya ibu kayak gue gitu loh. Jadi itu yang perlu diselesaikan. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan kayak trauma-trauma yang banyak, punya masalah dengan orang tua dan segala macam, selesaikan sekarang. Kalau memang belum ada jodohnya, mungkin itu karena kenapa belum dikasih jodoh sama orang, mungkin kan ada yang belum selesai. Hubungan sama orang tua, hubungan sama teman, hubungan sama diri sendiri. Gunakan waktu itu sebaik mungkin dengan strategis sehingga nggak buang-buang waktu. Waktunya jalan terus, dia nggak akan nungguin kita. Jangan kebanyakan tadi itu meratapi nasib karena kok aku janda, kok aku nggak nikah-nikah. Nah, itu buang-buang waktu, sister. Kamu udah segini umurnya. Ya, tetap produktif dengan mindful ya, here and now. Fokus pada sekarang dan fokus pada sesuatu yang bisa kita kontrol gitu. Iya. Masya Allah, ini mencerahkan ya, insya Allah teman-teman di sini semoga bisa mengambil banyak pelajaran. Kak Dira, bagaimana cara menyampaikan ketidakcocokan pada fisik seseorang supaya tidak menyakiti hatinya, Kak? Ada yang nanya nih. Dari Fadilah Nida. Cuman nggak cocoknya di fisik doang. Atau gimana? Ini posisinya gimana sih? Posisinya dia taruh online atau gimana? Soalnya kalau secara offline itu beda ucapan kan maksudnya. Cara penolakan itu kan beda situasi. Kalau misalnya online gimana? Kalau offline baiknya gimana gitu? Kalau offline pun biasanya disampaikan lewat chat atau langsung nih? Kalau versi Kadira gimana? Tergantung seberapa lama itu sih sebenarnya. Maksudnya seberapa lama taruhnya kalau online ya. Kalau misalnya memang baru kenal dan memang sudah tidak ada ngerasa cocok, ya bilang aja kan. Kalau di online mah udah biasa, mohon maaf kayaknya kita tidak cocok. Dan kalau aku biasanya ditambahin doa, semoga Mas mendapatkan wanita yang sesuai dengan keinginannya Mas gitu. Mohon maaf kalau ada yang salah kata atau perbuatan yang tanpa sengaja saya lakukan. Semoga Allah dikasih doa, semoga Allah memberikan berkah dalam kehidupan Mas. Terima kasih. Udah segitu aja. Dan kalau ini offline tergantung dia sering ketemu apa enggak gitu. Dan buat aku untuk kalau nggak sesuai secara fisik nggak usah dikasih tahu aja. Ngapain ngasih tahu secara fisik nggak cocok? Bilang aja kayak kita nggak cocok nih. Banyak hal yang mungkin aku nggak bisa jelasin, tapi buat aku mungkin ini kita tidak cocok misalnya gitu. Situasi orang beda-beda ya. Aku nggak tahu latar belakangnya gimana. Jadi aku tidak bisa mengeneralisir jawaban. Karena situasinya beda gitu. Tapi intinya kalau tidak suka secara fisik, nggak usah dikasih tahu soal fisiknya. Bilang aja tidak cocok aja, mungkin secara general ya. Dan kedua, didoakan semoga dia dapat yang lebih baik. Bukan lebih baik, jangan lebih baik. Berarti kita nggak baik. Maksudnya dapatkan wanita yang lebih sesuai dengan keinginannya, yang sesuai dengan dia dan keluarganya misalnya gitu. Itu aja sih. Kalau fisik mah udah nggak usah disebutin, itu nggak perlu disebutkan ya. Berarti teman-teman pun juga teman-teman yang barangkali dapat penolakan nih, misalnya habis ngajuin CV terus habis itu ternyata setelah buka foto, setelah match ternyata ditolak gitu tanpa memberikan alasan, itu juga nggak perlu mencari tahu kenapa kalian itu ditolak gitu. Jadi cukup langsung aja proses ke selanjutnya, mungkin cari yang lain atau yang gimana gitu, karena barangkali dia itu tidak menyebutkan alasan secara detail dan spesifik karena dia tuh sebetulnya menjaga perasaan kita juga ya Kak, berarti ya. Kan dalam Islam kalau untuk bagian-bagian kayak gini lebih baik tidak tahu daripada tahu ntar sakit hati. Nggak usah dicari tahu lah. Keponya tuh di hal-hal tertentu lah ya. Jangan semua hal dikepoin gitu. Ntar kalau sakit kamu sendiri yang ngerasain. Tertahu sakit sendiri, aduh nangis lagi kan, aduh susah. Makanya penyakit jangan dicari sendiri lah, udahlah. Nggak usah tanya-tanya sama. Nggak usah cari penyakit deh. Betul. Karena itu jadi penyakit hati itu kalau kayak gitu, kalau tahu. Kalau emang ternyata dikepo-kepoin gitu. Betul. Nah ini menarik nih. Pertanyaan dari jejak.ratna. Assalamualaikum Kak Dira, gimana kalau kita ta'aruf tapi orang tua kita kasih tahu? Maksudnya soalnya takut kalau orang tua terlalu berharap, tapi orang tua sudah mengizinkan kita untuk menikah dengan
pilihan kita. Oh, jadi sebenarnya konteksnya gimana caranya agar orang tua ini tidak terlalu berharap gitu. Kadang juga ada nih kasus-kasus kayak gini. Kitanya udah insya Allah udah ridho dengan nanti bakal berhasil atau gagal, tapi ternyata orang tua yang justru ngarep gitu, Kak. Itu terjadi sama aku juga. Maksudnya perlu diucapin tidak cuma sekali, berkali-kali, bahkan mungkin setiap hari. Ketika ngomongin misalnya, biasanya kan orang tua suka kepo ya, gimana itu prosesnya udah sejauh apa gitu kan, orang tua kadang suka kepo. Selalu diselipkan bahwa misalnya kalau aku Badira jadi atau enggak semuanya alhamdulillah, nikah sama dia alhamdulillah, enggak jadi juga alhamdulillah. Jadi Badira berharap mama juga melakukan hal yang sama. Gitu aja terus berulang-ulang. Jadi semua tergantung Allah ya Mam. Badira bukan tergantung Badira. Badira terima apa yang Allah kasih di hari ini gitu. Jadi mama Badira berharap mama juga sama. Kalau nggak jadi mama nggak perlu marah. Allah ngasihnya begitu. Mungkin Mbak Dira perlu sabar lebih lama sehingga dapatnya nanti tuh kayak dikasih voucher sabar banyak sama Allah. Ya udah nih yang ini nih udah bagus banget gitu ya. Nggak tahu. Jadi perlu diucapin berkali-kali. Kadang orang tua perlu dibilangin berkali-kali. Sama kayak dia itu kan hal yang baru buat orang tua kan, excitednya dan segala macam. Jadi perlu dikasih tahu berulang-ulang atau doa bareng, setiap doa bareng ditutup dengan siapapun jodohnya, kalaupun bukan dia, Mbak Dira terima dua-duanya. Aku terima dua-duanya, misalnya gitu. Ma, Pa, kalau nikah dengan dia alhamdulillah, tidak menikah dengan dia alhamdulillah. Insya Allah ada yang lebih baik karena aku menerima bahwa tidak jadi. Kalau jadi ya alhamdulillah lagi, gitu aja terus. Konteksnya jangan sampai arahnya negatif kalau nggak jadi. Misalnya orang tua bilang, kok kamu negatif banget sih mikirnya. Loh, itu nggak negatif, mah itu namanya tawakal, misalnya gitu. Jadi tidak jadi, ya terserah Allah, bukan terserah kita. Kita mah maunya emang jadi kan, gitu ya, bercanda. Maunya kan jadi. Jangan kalau Allah bilang enggak, gimana? Daripada kayak gitu, ya mendingan kita terima dua-duanya, keputusan Allah, dua-duanya baik. Menikah baik, dan menikah juga baik. Maksudnya, tidak menikah dengan dia juga baik. Itu kan Allah yang pilihin. Gitu lagi ngomong, besok apa lagi, gitu. Jadi yang perlu berulang-ulang, nggak cuma sekali. Supaya juga masuk ke mereka kali. Bisa jadi itu pembelajaran baru buat mereka juga. Bisa jadi di keluarganya baru pertama kali mbaknya yang proses. Jadinya kan excited banget gitu. Itu kan hal yang baru. Nah hal yang baru yang kayak gitu tuh perlu diajarin berkali-kali juga, berulang-ulang ke orang tua. Kan yang perlu belajar nggak cuma anak, orang tua juga perlu. Cuma disampaikan dengan cara yang baik gitu. Gitu. Masya Allah. Ya, PR-nya bukan cuma di kita ya, ternyata teman-teman, tapi juga kita perlu memahamkan orang tua kita yang barangkali baru atau asing dengan proses ta'aruf ini gitu, dan bagaimana caranya mindset ketika kita berproses ta'aruf itu, mindset yang tepat itu seperti apa gitu. Ternyata memang semua ketetapan Allah itu insya Allah baik itu berhasil maupun itu belum berhasil, barangkali cara pandang kita yang masih belum tepat terhadap takdir Allah itu tadi. Bukan insya Allah lagi, emang pasti baik. Emang ya pasti ya. Pasti tinggal baik gitu. Kitanya aja bagaimana latihan untuk menerima. Sedih gak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Kayak aku butuh waktu untuk seminggu sedih, kayak aduh sayang banget tinggal bentar lagi. Tinggal nikah, nggak jadi, ya sudahlah. Terimanya gitu loh. Cuman kadang sebagai manusia kan juga boleh banget kalau aku pribadi ngomong sama lokasi aku terima keputusan ini, aku ikhlas dan ridho dengan keputusanmu, maka berikanlah aku hati yang baru. Hati yang terjaga, hati yang lebih terjaga lagi. Misalnya gitu. Yuk, boleh doa-doa kayak gitu, sehingga kita bisa nerimanya lebih-lebih yang, oke, bisa ada energi lagi untuk ta'aruf lagi, mulai. Kadang kan capeknya mulai dari awal lagi, karena harus mulai lagi, kenalan lagi sama yang baru, ini lagi sama, itu yang bikin capek kan sebenarnya. Sehingga aku berdoa sama Allah, untuk memulai lagi yang baru itu semoga diberikan kekuatan gitu. Boleh banget minta kayak gitu. Ya, Masya Allah. Kuncinya pasrah dan percaya bahwa takdir yang Allah berikan itu pasti yang terbaik untuk kita. Oke, ini terakhir dari Siti Maryam. Orang tua sudah memberi izin untuk menikah. Apakah setiap ta'aruf dengan seseorang harus memberitahu orang tua? Gimana, Kak? Depends. Tergantung karakter orang tua masing-masing. Kalau orang tua ada tipe orang tua yang dia sangat senang mengetahui proses anaknya. Apapun perlu diceritain. Gak bisa tiba-tiba nggak cerita. Aku udah ada calon, nggak bisa tuh. Ada orang tua yang kayak gitu. Kok nggak bilang-bilang sih, akhirnya marah karena nggak diceritain. Ada orang tua yang dia fokus sama hasil. Kayak orang tuanya temanku ada yang kayak gitu. Jadi
Orang tuanya nggak peduli dia melakukan jalan apa, yang penting mana suaminya, mana. Yang penting ada hasilnya. Kamu mana calonnya? Kamu terserah deh ngelakuin apa aja. Yang ketiga, ya nggak peduli, maksudnya kamu mau nikah kapan kek, mau nikah nggak nikah terserah. Pokoknya ya udah, kalau mau nikah enggak, ada yang kayak gitu kan, orang tua yang kayak gitu. Dan orang tua mbaknya kayak gimana? Kalau orang tua yang senang proses maka ceritakan. Cuman perlu ditutup lagi tadi, kalau nggak jadi sama dia, sebuah keputusan Allah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, nggak jadi alhamdulillah. Kalau misalnya tipe kalian yang kedua, ya nggak usah diceritain. Ceritakannya kalau emang udah benar-benar yang udah kayaknya udah mulai serius banget gitu loh. Entah bisa jadi bukan nazar atau apa yang udah mulai serius ya. Atau memang kalau diperlukan, dia merasa orang tuanya perlu ada nazar, dia pengen orang tuanya ikut, baru cerita. Cuman kalau orang tua yang taunya hasil kan kadang mereka nggak perlu tahu proses, taunya udah ada calonnya gitu. Kalau apalagi ya nggak peduli, yang terserah kamu nih, karena bodo amat, berarti kan nggak usah ngomong juga nggak apa-apa. Silahkan cari tahu karakter orang tuanya seperti apa. Kalau karakter orang tua aku tidak bisa begitu, termasuk yang proses harus tahu. Mama sama bapak pengen tahu proses kamu. Jadi nggak jadi, mama juga perlu tahu gitu. Jadi aku perlu ngasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, ngambek. Kok nggak cerita sih? Kok kamu kayak gitu sih? Kok diem aja sih ngomong gitu? Malah jadi tambah masalah. Jadi perlu cerita meskipun nggak jadi. Oke. Iya. Nah, kalau khusus di taaruf online Indonesia ya, kalau teman-teman, kalau misalnya akhwat terutama kalau misal mau proses nazar apalagi, itu pasti wajib tahu ya teman-teman gitu. Jadi dari jauh hari ketika teman-teman masih berproses, itu silahkan izin dulu dengan orang tua. Mungkin orang tua belum dilibatkan ketika tanya jawab, tapi ketika nazar, ketika ikhwan datang ke rumah pun pasti orang tua harus tahu dong, karena ini calon gitu. Tinggal bagaimana teman-teman menceritakan itu kepada orang tua, membahasakannya itu seperti apa gitu. Atau barangkali teman-teman nggak mau langsung nih si calon ketemu sama orang tua gitu. Boleh kalau misalnya nazarnya itu bareng murabi dulu atau bareng guru ngaji kayak gitu. Jadi nggak ketemu orang tua langsung, tapi orang tua barangkali tetap tahu ya, cuman oh ya udah nggak apa-apa proses gitu. Nanti kalau udah clear di kamu baru maju ke mama atau papa kayak gitu. Itu boleh. Kayak gitu itu ya kayak aku teman-teman. soalnya, karena ayahku lebih pengen ke adikku dulu yang laki-laki. Dia yang cari tahu yang sana sini, yang ngobrol sama prianya, bapak tinggal gimana? Nanya ke adikku itu benteng gimana? terakhir gitu. ya kak. Benteng terakhir, Benteng terakhir ya. Iya kayak, aduh ngapain sih gitu. Emang bagusnya malah ke aku dulu. Kalau misalnya ke ayahku dulu, abis sudah. Maksudnya abisnya, maksudnya gini, kan jadi nggak nyampe ke aku karena udah dibabat dulu sama ayah. Gitu. Jadi emang mendingan udah yakin di akunya bisa ngajak meyakinkan ayahku, oh ini bagusnya di sini loh, bagusnya di sini loh. Cuman kalau lewat ayahku dulu bisa nggak nyampe ke aku. Karena udah nggak gitu. Jadi baiknya stepnya dari kita dulu gitu ya biasanya ya. Kalau keluargaku, maksudnya kalau mau gampang, kalau mau susah ya silahkan ke ayahku dulu, ya siap-siap aja ditanya-tanyanya. Kalau mau susah langsung ketemu sama yang tertinggi dulu. Iya. Ini udah ada jalur mudah, kenapa milih susah gitu sih kalau di kepala aku sih, cuman ya terserah orangnya ya, terserah prianya gitu teman-teman. Baik, ini gak kerasa ternyata udah 1 jam kak. Masya Allah, kayaknya masih asik banget cerita, tahu-tahu udah jam 5 aja. Nah, ini barangkali bisa ditutup closing statement dari Kak Dila untuk teman-teman di sini. Apa ya? Aku kalau disuruh closing statement tuh aku mikir apa closing statementnya? Ya closing statementnya intinya apapun yang Allah berikan di hari ini, maka terima. Semoga dengan menerimanya kita, Allah jadi ridho, dan dengan ridhonya Allah berikan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, insya Allah. Kita sebagai manusia cuma bisa berharap dan yakin, tapi itu pasti terjadi, itu tuh di luar kontrolnya Allah, hanya cuma bisa yakin doang sama percaya. Itu aja dari aku. Semoga apapun yang Allah berikan di hari ini, keputusan Allah apapun itu diterima dengan baik, karena semua keputusan Allah itu pasti baik buat kita. Itu aja dari aku. Kurang lebih mohon maaf. Kalau teman-teman merasa aku pengen taaruf tapi nggak tahu mau ngapain, silakan ke taaruf online. Tadi kan sudah tahu betapa berusaha terjaganya sistemnya di situ.
silakan dicoba, kali aja ketemu di situ. Jadi kalian nggak perlu kemana-mana, cukup di rumah aja, buka handphone and do it. Bahkan bisa tadi ya, bisa nazarnya apa sih, ketemu secara online ya. Iya, online dulu. Online dulu Nggak bisa. apa-apa. Itu aja. Terima kasih sudah mengundang. Ya, Mbak, sama-sama Kak Dira. Senang semoga banget nih bisa silaturahim sama Kak Dira. semoga berkah bisa menjodohkan banyak orang di Amin, Indonesia ini. amin. Amin. Ya, semoga teman-teman di sini juga, teman-teman di sini yang belum menikah selalu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri gitu. Sebagai sebaik-baiknya hamba dan juga sebaik-baiknya pasangan kelak insya Allah untuk pasangan terbaik kita gitu. Dan juga terima kasih banyak buat Kak Dira yang sudah mau berbagi di Ta'aruf Online Indonesia bersama teman-teman sekalian. Kita juga doakan bareng-bareng untuk Kak Dira, semoga Kak Dira dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, insya Allah jodoh yang Terima saling kasih. bisa Amin, amin. menumbuhkan, jodoh yang sama-sama bisa bergerak di dakwah dan jodoh yang sampai jannah kelak. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih atas doanya teman-teman. Terima kasih juga atas doanya. Dan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Dira. Ya, aku keluar nih ya. Atau gimana? Ya, ya. Ya, assalamualaikum. Thank you Kak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi teman-teman, terima kasih untuk 250 orang penonton yang sudah ikut ngobrol di sore hari ini. Jangan lupa bagi yang belum download, bisa download aplikasi Ta'aruf Online Indonesia di Play Store maupun App Store dan teman-teman bisa memanfaatkan layanan Nazor online secara gratis bagi teman-teman yang sudah upgrade ke premium gitu ya. Semoga dari Ta'aruf Online Indonesia ini teman-teman bisa mendapatkan jodoh terbaiknya. Walaupun kita tidak pernah menjamin teman-teman bisa mendapat jodoh di sini, karena kembali lagi jodoh itu adalah kuasa Allah. Jodoh itu berada di tangan Allah. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar sebaik mungkin. Nah, barangkali ketika teman-teman di sana secara offline sudah berikhtiar, namun belum bertemu jodohnya, barangkali kita nggak pernah tahu gitu. Salah satu jalan yang Allah titipkan jodoh teman-teman itu melalui perantara Ta'aruf Online Indonesia. Itu aja teman-teman, sekali lagi jazakumullah khairan katsiran bagi yang sudah menonton dan mengikuti. Terus support Ta'aruf Online Indonesia, terima kasih juga atas kepercayaannya sudah mempercayakan proses ta'arufnya di Ta'aruf Online Indonesia. Saya doakan semoga teman-teman yang di sini Allah pertemukan jodohnya melalui jalan yang sesuai dengan syariat Allah, diridhoi dan juga segera menyusul ya dari 100 pasangan yang sudah menikah di Ta'aruf Online Indonesia. Semoga selanjutnya teman-teman. Itu aja dari saya. Saya Kisa, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live selanjutnya.